Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu daerah yang mayoritas Muslim, Aceh memiliki banyak ragam budaya Islam yang masih dilestarikan sampai saat ini. Megang merupakan salah satu tradisi dalam masyarakat Aceh yang masih dilestarikan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik dari pedesaan maupun di perkotaan. Tradisi megang ini dilaksanakan oleh berbagai kalangan, baik yang fakir, miskin, apalagi orang kaya. Tentunya, bentuk dari pelaksanaan megang ini berbeda-beda antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu. Walaupun demikian, yang diinginkan oleh mereka yang melaksanakan megang ini adalah ikut serta merayakan megang walaupun semampunya. Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video tentang sejarah dan budaya. Tidak ditemukan referensi yang sangat meyakinkan dalam lintasan sejarah siapa dan kapan pertama kali tradisi megang ini dilaksanakan. Ali Hashimi menyebutkan bahwa tradisi ini sudah dimulai sejak masa kerajaan Aceh Darussalam. Tradisi megang ini dilaksanakan oleh kerajaan di istana yang dihadiri oleh para sultan, menteri, para pembesar kerajaan serta para ulama. Pada hari itu, raja memerintahkan kepada balai fakir, yaitu badan yang menangani fakir miskin dan duafa, untuk membagikan daging, pakaian, dan beras kepada fakir miskin dan kaum duafa. Biaya ini semuanya ditanggung oleh Bendahara Silaturahim, yaitu lembaga yang menangani hubungan negara dan rakyat di kerajaan Aceh Darussalam. Dennis Lombard dalam bukunya yang berjudul Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda juga menyebutkan bahwa adanya upacara megang di kerajaan Aceh Darussalam. Bahkan menurutnya, di sana ada semacam peletakan karangan bunga di makam para sultan. Ada yang menyebutkan bahwa perayaan megang ini dilaksanakan oleh Sultan Iskandar Muda sebagai wujud rasa syukur raja serta menyambut datangnya bulan suci Ramadan, sehingga dipotonglah lembu atau kerbau. Kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada rakyat. Setelah perang dan masuk penjajah Belanda, tradisi tersebut juga masih dilakukan. Akan tetapi, tradisi tersebut dikoordinir oleh para ulil balang sebagai penguasa wilayah. Begitulah sampai saat ini tradisi megang terus dilestarikan dan dilaksanakan oleh berbagai kalangan masyarakat dalam kondisi apapun. Dalam buku yang berjudul Aceh di Mata Kolonialis, Senok Hogronye menyebutkan bahwa maksud persiapan selama 3 hari megang itu supaya tersedia cukup bekal untuk setiap kali berbuka puasa di waktu matahari terbenam dan makan pagi sebelum matahari terbit. Juga untuk menjaga supaya orang yang berpuasa sedapat mungkin tidak perlu pergi berbelanja. Bukankah mereka yang berpuasa terlalu letih untuk memberikan cukup perhatian berdagang di setiap hari, sehingga pasar-pasar hampir sepi selama 30 hari berpuasa. Keterangan dari Senok Hogronye menunjukkan bahwa dahulunya megang dikenal dengan 3 hari. Akan tetapi, setelah adanya kesepakatan dari para ulama di Aceh dan Indonesia pada umumnya untuk menggunakan metode ruqyah dalam menentukan 1 Ramadan, maka megang hanya dikenal 1 hari saja, yaitu 1 hari sebelum 1 Ramadan. Hanya sebagian orang ada yang memilih merayakan megang sejak 2 hari sebelum Ramadan. Dalam karyanya yang lain, Senok Hogronye menyebutkan bahwa daging megang juga digunakan untuk persediaan makanan pada saat perang, tentunya dengan menggunakan metode pengawetan terhadap daging yang dipotong pada saat megang.
Tradisi megang yang dilaksanakan sekarang adalah pada saat H-1 atau H-2 Ramadan, serta H-1 dan H-2 Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pada dasarnya, megang hanya dilaksanakan pada satu hari sebelum tanggal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Mengapa kemudian ada perayaan megang pada H-2? Hal ini dikarenakan banyak dari kalangan pegawai negeri sipil atau pegawai kantor lainnya yang membagikan daging atau sepakat untuk memotong hewan seperti lembu dan kerbau untuk megang pada satu hari sebelumnya. Alasan lain adalah karena sering terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama di Aceh dan Indonesia pada umumnya, terutama antara Muhammadiyah dan NU. Menurut Sunut Hogeronya, hal seperti ini telah terjadi sejak lama dalam masyarakat Aceh. Ia menyebutkan bahwa sebagian orang mengikuti model perhitungan yang telah menjadi kebiasaan di ibu kota, dan sebagian lagi mengikuti cara ruqyah. Hal ini mempengaruhi jumlah dari yang dinamakan hari megang, yang seharusnya hanya 1 atau 2 hari sebelum megang, menjadi 3 hari sebelum megang, yaitu pada tanggal 27, 28 dan 29 Syakban, atau pada 28, 29 dan 30 Syakban. Dalam memaknai megang ini, masyarakat Aceh dapat dikategorikan ke dalam beberapa macam. Pertama, tingkatan para orang alim atau para tengku. Megang dalam pandangan mereka adalah hari di mana umat Islam harus merasa senang dengan akan masuknya bulan suci Ramadan. Mereka ini akan memperbanyak bersedekah, saling maaf-memaafkan antar sesama demi membersihkan diri ketika memasuki bulan suci Ramadan. Pada tingkat kedua, megang merupakan hari mempersiapkan diri secara lahir saja, seperti menyediakan makanan untuk sahur dan berbuka puasa, kemudian membeli pakaian muslim yang baru, sajadah, dan menasah dibersihkan. Pada tingkatan ketiga adalah mereka yang memaknai megang sebagai hari berpuas-puasan, yaitu pada hari itu mereka makan seenak-enaknya dan sekenyang-kenyangnya. Bagi perokok, akan merokok sepuas-puasnya pada hari itu. Daging megang yang disediakan dimaknai sebagai makanan yang harus dihabiskan pada hari itu, karena besok ketika puasa tidak dibolehkan lagi untuk makan pada siang hari. Tata cara masyarakat dalam merayakan megang sangat berbeda-beda, terutama dalam upaya menyediakan daging untuk megang. Setidaknya ada 4 model yang dipraktekkan oleh masyarakat Aceh dalam mengadakan daging megang. Yang pertama, acara meripei, yaitu masyarakat sepakat untuk mengumpulkan sejumlah uang dan membeli hewan sembelihan. Kemudian, nantinya daging yang akan dibagikan sesuai dengan jumlah orang yang ikut mengumpulkan uang atau meripei tersebut. Yang kedua, membeli pada agen yang akan menyembelih pada hari megang. Mereka ini beberapa minggu sebelum megang melakukan penjajakan ke rumah-rumah untuk menawarkan daging yang nanti akan disembelih pada hari megang. Setelah dapat beberapa orang yang mengambil daging, maka dibentuklah beberapa lembu yang akan disembelih. Pada hari megang, orang yang telah dicatat namanya datang ke tempat yang telah ditentukan di mana penyembelihan dilakukan. Mereka mengambil daging sesuai pesanan. Daging yang diberikan bukan dalam ukuran kilogram, akan tetapi dalam ukuran tumpuk. Istilah tumpuk dalam bahasa Aceh adalah daging yang ditumpukkan dan dicampur mulai dari daging, tulang, serta kulitnya. Ketiga, membeli di pasar. Karena 2 hari sebelum Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, pedagang daging akan membanjiri pasar-pasar. Di mana-mana, daging dijual kebanyakan adalah daging lembu dan kerbau. Dan yang keempat,
Sebagian masyarakat tidak membeli daging lembu atau kerbau untuk megang. Akan tetapi, mereka hanya menyembelih ayam atau bebek yang dipelihara sendiri. Terkadang, ada juga yang membelinya dari tetangga yang memelihara ayam atau bebek. Mereka ini kebanyakan termasuk masyarakat kurang mampu. Akan tetapi, mereka tetap merayakan megang, walaupun tidak makan daging kerbau atau lembu. Pemerintah Aceh ikut serta dalam mengawasi tradisi megang ini, terutama dalam memastikan ketersediaan daging megang di pasar dan harganya tidak melonjak naik terlalu tinggi dari harga biasanya. Momen megang ini juga kesempatan bagi para pemimpin di daerah seperti gubernur dan bupati untuk melakukan belusukan ke pasar-pasar. Pada hari megang ini, barang-barang mengalami kenaikan harga dari hari-hari biasanya. Lain lubuk, lain ikannya. Mungkin pepatah ini juga dapat digunakan untuk menganalogikan jenis dan rasa masakan yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya. Kabupaten Aceh Besar dan sebagian kota Madya Banda Aceh sangat terkenal dengan masakan kuah belangong. Kemudian, di Kabupaten Pidi, Birun, Aceh Utara, Lok Sumawai dan Langsa, pada hari megang, daging dimasak dengan masakan khas daerah dan telah dikenal luas di Indonesia, bahkan internasional, yaitu masakan kari. Di Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan juga memiliki masakan yang berbeda dengan daerah lainnya. Masakan daging megang biasanya dibuat gulai merah, di samping masakan-masakan lainnya. Ciri khas masakan dari wilayah Barat Selatan ini adalah rasa pedas yang menyerupai masakan Padang Sumatera Barat. Selain itu, ada sebuah tradisi yang unik yang masih dilestarikan oleh masyarakat Barat Selatan ini, yaitu tradisi meramin atau rekreasi ke tempat-tempat rekreasi pada saat megang, seperti sungai dan ke laut, dengan membawa masakan yang telah dimasak. Pada umumnya, yang ikut rekreasi ini adalah para sanak saudara yang berkumpul untuk makan bersama. Megang di Aceh merupakan tradisi yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Setiap masyarakat Aceh pasti mengetahui istilah megang ini. Di samping sebagai tradisi, megang ini merupakan kesempatan untuk berkumpul seperti istilah makan besar dalam tradisi masyarakat Tionghoa. Pada kesempatan ini, anggota keluarga yang tinggal jauh akan pulang ke rumah orang tuanya, dan anak-anak yang merantau juga pulang ke rumah. Megang mempererat hubungan kekeluargaan dan mengokohkan silaturahmi keluarga. Tradisi megang adalah pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tradisi megang ini dapat dikatakan merupakan sebuah bentuk dari tafsir agama yang diaplikasikan dalam bentuk budaya atau tradisi. Sekian video kali ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya, silakan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.